Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah raya bersama dengan GB Home Palam Galaksi. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati jiwa pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sekalipun kita masih beribadah secara online, namun Tuhan hadir bersama kita semua. Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk pagi hari ini. Hari ini kami kembali boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan Engkau hadir bersama dengan setiap kami di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, pengurapan-Mu biarlah turun dan kami menyenangkan hati Tuhan dengan segenap jiwa, hati jiwa pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan mempersiapkan hidup kita untuk lebih lagi memuji, menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tenang bersamamu. Kau Bapa yang mengerti dan mendengar seruan kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari katakan Bapak Ibu, Bapa Kau mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hati kami, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Walau lewat lembah kelam, lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami kan tenang bersama-Mu ya Bapa. Mari sembah Dia, angkat suaramu, hatimu, percaya dan yakinlah bahwa kita tenang bersama Tuhan Yesus. Oh haleluya.
Biar mengalir kuasa-Mu Tuhan dari tempat yang maha tinggi memenuhi setiap kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami kan tenang bersama-Mu. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami kan tenang bersama-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa-Mu terus Tuhan memenuhi kami. Engkau mendengar seruan hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk kita berdoa syafaat. Bapa, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa buat gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu, serta pengurapan-Mu, dan juga keempat wakilnya berikan kesehatian. Kami berdoa juga untuk Ketua Rayon dan CK, kiranya mereka hidup dengan kekuatan dan selalu dalam tuntunan-Mu. Kami juga menyerahkan khususnya Gembala CK2, Ibu Pendeta Lydia dan wakil-wakilnya, beserta semua gembala jemaat di CK2. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai mereka dengan luar biasa. Gembala kami Bapak Pendeta Immanuel Sutopo, Ibu Helen dan anaknya Andi, Debbie serta cucunya Abigail, Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami serta banyak orang. Kami juga berdoa buat wakil gembala kami, Bapak Wisnu dan Ibu Susi, beserta anaknya Adit. Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami nyatakan, damailah Indonesiaku, virus corona diamlah, ekonomi Indonesia bangkitlah. Kami juga berdoa khususnya bagi Presiden kami, kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga Wakil Presiden dan para menteri-menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, Kehakiman, dan Kejaksaan, Bapa berikan semua bekerja dengan sehati, jujur, dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, COC, ORU, dan WEI. Bapa, pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan jadi alat-Mu untuk memenangkan banyak jiwa. Kami percaya Pantai Kosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang dengan sungguh hati dan cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan, serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat GBI Home Palem Galaksi. Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju kepada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Mari bergabung bersama keluarga untuk menikmati dan merasakan hadirat dan pengurapan Roh Kudus lewat rumah doa GBI Home Palem Galaksi setiap hari Selasa pukul 8 malam via Zoom. Untuk para wanita, bergabunglah di dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7.30 malam via Zoom. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Kul yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Kul dilakukan melalui aplikasi Zoom. Silakan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau dapat menggunakan QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera pada aplikasi e-payment Anda. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri, ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah. Sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa. Bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan,
doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu, angkat hatimu. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Mari kita bersyukurlah bagi Tuhan. Yeay. Na 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 na. Mari katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya katakan, yeay. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan na 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 na. Katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Gerakan tanganmu ya Bapak Ibu. Yeah, yeah, haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Mari kita siap mengangkat tangan kita. Mari katakan, tanganku terangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh yeah yeah. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati jiwa kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi pakai kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman pelita bagi kakiku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu lah menjadi penopang, menjadi terang bagi jalan kami Tuhan, menjadi pelita bagi kaki kami ya Bapa. Terus Tuhan Yesus ajar kami untuk mendengarkan firman-Mu lebih lagi, dan kami berjalan Tuhan seturut dengan kehendak firman-Mu ya Bapa. Bagi jalanku, terang bagi jalanku, oh, terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom. Saudara-saudara, kita bertemu kembali di dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dapatkah kita berkata, merdeka? Sekali merdeka, tetap merdeka. Ayo, ini harus menjadi tekad kita, menjadi satu di dalam hati kita. Tanamkan di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kita bahwa sekali kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita harus tetap merdeka. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, kalau kita lihat di situ dikatakan gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya, kalau kita disuruh sungguh-sungguh merdeka, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, artinya masih ada yang belum sungguh-sungguh merdeka. Tapi kita, saudara, Paulus melalui firman Tuhan ini menyuruh kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kenapa, saudara? Banyak yang tidak sungguh-sungguh merdeka karena masih mengenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan dalam kehidupan ini. Iblis selalu melontarkan roh yang mendakwa dan mengancam kita setiap hari. Dia ingin untuk menekan setiap kita agar goyah dan meragukan Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, saudara dan saya, semua orang mulai didakwa dan ditekan, diancam oleh iblis. Dia ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan kita. Tujuannya cuma untuk menekan kita. Menekan apa? Bukan tubuh kita sekarang ini yang ditekan. Tapi betapa orang banyak, saudara, ditekan karena takut, khawatir, cemas. Itu yang membuat orang yang banyak meninggal dunia. Sebetulnya bukan hanya karena virusnya itu, tapi karena takut. Bukankah firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obatnya. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Dengar baik, saudara. Iblis sungguh ingin untuk merebut sukacita. Hati yang gembira dari saudara, bersukacita karena Tuhan, itu mau direbut oleh iblis supaya saudara merasa kecewa dan hilang pengharapan. Saudara tawar hati sehingga membuat saudara cemas, khawatir, sehingga suam-suam, ogah-ogahan ikut Tuhan. Oleh sebab itu, saudara,
kita harus teguh dalam pengharapan akan janji Tuhan. Tidak ada lain, saudara. Hidup kita ini hanya berpegang akan janji Tuhan. Dengan berpegang akan janji Tuhan itulah yang memberi kita kekuatan yang baru. Roh Kudus menolong kita untuk kita tetap berjalan dalam janji Tuhan. Sejak saudara lahir baru, sejak saudara menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, bukankah 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Itu sebabnya sejak saudara lahir baru, kapan? Bukan pada waktu saudara dibaptis, bukan. Tapi orang lahir baru itu yaitu pada waktu pertama kali saudara menyatakan, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Berdaulatlah atas hidupku, pimpinlah hidupku, jadilah Tuhan dan Rajaku. Maka saat itu saudara sebagai orang percaya, saudara pada saat itu saudara menjadi orang yang telah lahir baru. Pada waktu saudara lahir baru, firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang lahir baru itu, mereka itu disebut anak-anak Allah. Saudara memiliki satu hal, dan saudara sekarang ini karena anak Allah, saudara menjadi warga kerajaan sorga. Dengan demikian saudara, maka sebagai orang percaya yang telah menerima Tuhan Yesus menjadi ciptaan yang baru itu, saudara memiliki 2 kewarganegaraan, yaitu warga kerajaan Allah dan warga kerajaan dunia. Warga kerajaan Allah itu dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi kerajaan Allah itu berbicara damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Tetapi di dalam dunia lain, kebahagiaannya itu seberapa banyak saudara memiliki barang duniawi ini. Sebagai contoh saudara, kalau kita adalah warga negara Indonesia secara duniawi, karena saudara, saya dan saudara lahir di Indonesia. Tetapi saudara ketika menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara lahir sebagai anak Allah. Sebagai orang percaya Tuhan Yesus, jadi saudara menjadi warga negara kerajaan Allah. Berdasarkan apa? Berdasarkan kelahiran baru. Saudara lahir baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu saudara, menjadi warga negara di negara saudara lahir dan menjadi warga negara kerajaan Allah, bagaimana kita mewujudkan sikap kita dalam 2 kewarganegaraan itu? Nah saudara, kita harus tunduk pada aturan Tuhan, tapi juga kita harus tunduk pada aturan negara, pemerintahan di mana kita tinggal. Untuk hal itu, sikap kita adalah kita harus siap menderita dalam kerajaan Allah. Ya. Karena kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah. Karena kita hidup dalam kerajaan dunia ini, kerajaan dunia ini selalu menekan kita. Karena kita selalu hati kita rindu untuk taat akan Tuhan. Karena kita memiliki kerajaan Allah. Tapi dunia ini ingin menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah dan kerajaan dunia itu sangat-sangat bertolak belakang.
Alkitab katakan, saudara, tadi kita baca, kalau Kristus itulah yang bisa memerdekakan kita. Karena kita terima Tuhan Yesus, kita lahir baru, maka firman Tuhan katakan, kita adalah orang-orang yang merdeka. Saudara dan saya, kita adalah orang yang merdeka. Nah, orang yang merdeka itu apa? Orang yang merdeka itu artinya tidak terikat lagi kepada dunia ini, juga tidak terikat pada manusia yang tinggal di dalam dunia ini. Sebagai warga negara kerajaan dunia, maka kita masih punya tanggung jawab, saudara, terhadap sesama, terhadap negara. Dan kita juga mesti tunduk pada pemerintah dunia ini, di mana di negara yang kita tinggal. Kita masih harus hidup di bawah peraturan-peraturan yang harus kita junjung dan kita jalankan demi kebaikan bersama. Misalnya, saudara, pemerintah menganjurkan untuk kita vaksin COVID-19. Sebagaimana kita warga negara di dalam dunia ini, kita harus tunduk, kita harus ikuti. Tidak bisa kita berkata, oh saya itu anak Allah, saya tidak perlu ikut-ikuti ini. Ya, kalau saudara mau begitu, saudara, harusnya kita tidak tinggal di dunia ini lagi. Tapi tidak, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab mengajarkan gini, milik kaisar artinya ada kekuasaan kerajaan dunia itu kita harus kembalikan, harus ikuti. Tapi milik Allah kita harus juga untuk kembalikan. Nah, di mana kesejajaran, di mana titik temunya untuk kita itu dapat, saudara, menjadi milik kerajaan Allah, tetapi kita hidup masih di dunia ini. Nah, untuk itu, saudara, keseimbangannya, saudara perlu diingatkan. Dan saudara perlu ingat dan diingatkan satu hal. Ketundukan kita pada hal-hal yang duniawi ini harus didasarkan satu prinsip. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu, kita harusnya melakukannya, ukurannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau saudara, apa yang menjadi kehidupan di dunia itu bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan, ya kita tidak melakukan, saudara. Saudara masih ingat Sadrah, Mesak, dan Abednego? Mereka warga negara yang baik. Malah mereka pejabat pemerintahan. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka itu disuruh untuk menyembah berhala, menjadi penyembah patung daripada Nebukadnezar itu. Apa yang mereka katakan? Wahai raja, gak usahlah, artinya kami itu ditekan. Mana yang lebih bagi kami, menghormati raja atau menghormati Tuhan? Tapi ketahuilah bahwa kami ini lebih menghormati Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak membela kami dengan api yang dipanaskan ini, dilempar ke dapur api, kami tetap percaya. Karena kami tahu ada pengharapan setelah kematian ini. Tapi ketahuilah raja, bahwa Tuhan pasti membela. Saudara masih ingat apa yang terjadi? Ketika dimasukkan 3 orang ini, Sadrah, Mesak, Abednego ke dapur api, tapi Raja Nebukadnezar melihat 4 orang. Itu sebabnya saya mau katakan, saudara, di saat apapun, saudara, yakinlah
bahwa Tuhan itu hadir di sana. Di dapur api pun Tuhan hadir. Apalagi saat ini. Kalau saudara mengalami satu hal di dalam hidupmu, engkau mengalami di dalam segala apa yang engkau sedang lakukan, saudara, maka kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada dunia di mana kita tinggal. Namun saudara, sebagai warga negara kerajaan dunia, kita memang punya tanggung jawab, saudara. Punya tanggung jawab. Tapi itu tadi ukurannya. Apa yang kita kerjakan haruslah Tuhan yang dimuliakan. Alkitab menyebutkan bahwa saudara dan saya, kita itu telah dimerdekakan, dibebaskan dari kehidupan lama. Kehidupan dosa kita telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Kapan? Ketika Tuhan Yesus mati, ketika kita masih hidup dalam dosa, kata firman Tuhan. Kristus itu telah mati bagi kita, supaya kita hidup dalam kemenangan, tidak hidup di dalam hidup yang lama, hidup dalam dosa, hukum dosa. Dan saudara, kita hidup di dalam apa yang kita lakukan dalam dosa, yaitu hidup kita dalam kesenangan itu, kecintaan akan dosa. Seharusnya saudara, kita itu tidak lagi hidup di dalam keterikatan dengan dosa. Kenapa? Karena ini tadi dikatakan bahwa kita sudah dibebaskan. Kristus telah membebaskan kita. Namun dalam perjalanan hidup ini, masih banyak orang Kristen yang merasa lebih nyaman, lebih enjoy dengan kehidupan yang lama ini. Memang dunia ini sangat menarik, saudara. Dunia dengan semua keindahannya, bukan hanya saudara. Iblis pun pernah mencobai Tuhan Yesus. Dan dia berkata, jika engkau mau menyembah aku, artinya engkau mau tunduk padaku, semua harta dunia ini akan kuberikan kepadamu. Tapi Yesus jawab apa? Enyaklah iblis. Engkau harus menyembah hanya kepada Tuhan. Saudara, ayo, dunia ini menarik kita untuk kita jauh dari Tuhan. Tapi mari saudara, kita belajar dari Yesus bahwa kekuatan kita hanya dalam Yesus. Kita harus, saudara, harusnya menikmati, enjoy kita, kesukaan kita ada dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya, kita telah dibebaskan dari hidup yang lama dan kita harus hidup yang baru. Seperti 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, maka sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah sebabnya saudara, kita baca ayat yang pertama tadi kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Paulus berkata, berdirilah tangguh dan jangan lagi, jangan mau lagi. Malah ditambahkan mau, bukan jangan lagi, tapi jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya jangan mau lagi, kita sendiri yang harus berani menolaknya. Kenapa? Karena dunia dan keindahannya, iblis selalu ingin untuk membawa kita untuk kembali ke kehidupan yang lama. Saudara-saudara, kemerdekaan bagi orang-orang percaya memiliki arti yang sangat luar biasa.
Oleh sebab itu tadi awal saya sudah katakan, kita harus menjadi orang percaya itu berkata begini, sekali merdeka, tetap merdeka. Karena kemerdekaan bagi orang percaya itu berarti kemenangan atas maut dan kuasa maut. Artinya kemenangan atas maut dan kemenangan atas neraka. Dan terbebasnya manusia dari belenggu dosa. Ikatan dosa dilepaskan. Oleh sebab itu saudara, kemerdekaan ini merupakan karya Tuhan Yesus melalui kematiannya, kebangkitannya. Jadi saudara, kemerdekaan ini diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang yang percaya kepadanya. Lain dengan kemerdekaan dari satu negara, melepaskan diri dari penjajahan, itu mesti berjuang mati-matian, korban darah yang banyak, pahlawan yang tak bernama saudara, pahlawan yang saudara tanpa nama. Tapi ini lain, kemerdekaan dalam Kristus tidak bisa didapatkan dengan kekuatan dan kemampuan kita, tapi hanya oleh anugerah Tuhan. Seperti dikatakan, ketika engkau masih dalam dosa, Kristus telah mati bagi kita. Jadi saudara, bukan karena usaha dan kuat kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Ketika saudara berdosa, bukan saudara baik, bukan saudara udah baik. Tuhan mati bagi saudara, Tuhan mati, Tuhan Yesus mati. Justru ketika engkau masih dalam berdosa. Roma 5 ayat 8 katakan demikian. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, dosa itu mengikat setiap kita. Sejak kita lahir saudara, dan terus mengikat kita dengan belenggu yang sangat kuat. Di mana belenggu itu hanya dapat diputuskan oleh kuasa Tuhan Yesus, Allah yang maha tinggi, luar biasa. Kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh terbebas dari dosa dan kuasa maut. Haleluya saudara. Itu luar biasanya kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh apa? Roh Kristus itu saudara memberi kita hidup. Karena Kristus telah bangkit dari kematian, telah mengambil kunci baik sorga maupun bumi ada di tangannya. Neraka maupun sorga ada di tangan Tuhan Yesus. Pada waktu kebangkitannya semua ada di tangannya. Itu sebabnya Roh Kristus itulah yang membebaskan kita, memerdekakan kita dari hukum dosa yang mengikat kita, membelenggu kita, dan hukum maut, kematian yang membawa kita menuju ke neraka. Yesus telah menang. Itu sebabnya engkau dan saya, kita adalah orang yang berbahagia karena Kristus telah memerdekakan kita. Sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan, kita harus hidup sebagai hamba Allah. Bukan lagi hamba dosa, tapi hamba Allah. Sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 16. Jadi kita harus hidup sebagai hamba Allah. Bukan hamba dosa lagi. Merdeka bukan berarti kita bisa hidup semau gue. Bukan kita bisa hidup semau sendiri. Sebab merdeka di dalam Kristus berarti kita harus tetap taat sebagai hambanya.
yang berjalan dalam kebenaran akan firman Tuhan, bukan malah menggunakan kemerdekaan dan kebebasan kita untuk semena-mena dan hidup tidak bertanggung jawab dan mencintai dosa dan hidup di dalam kesenangan dosa. Jadi saudara, kemerdekaan kita harus diisi dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 12 katakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi apa saudara? Mengisi kemerdekaan kita ini, yang pertama saudara Petrus mengajarkan bahwa kita harus menggunakannya melalui perbuatan baik. Banyak orang dapat melihat Kristus dalam hidup kita. Petrus mengharapkan bahwa kehidupan kemerdekaan kita ini, kita melakukan hal yang baik, menyenangkan, yang benar. Itu sehingga orang banyak melihat Kristus melalui hidup kita ini. Dan pada akhirnya orang-orang itu akan bertobat dan memuliakan Tuhan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Kemerdekaan juga harus diisi dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara, artinya saudara dan saya, kita harus memiliki pola pandang sebagai pendatang dan perantau di dunia ini. Untuk apa saudara? Untuk supaya kita ini boleh menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang melawan jiwa kita. Dunia mencoba membuat kita tinggal dan menetap untuk selama-lamanya. Di mana? Di dunia ini. Jangan terlalu mencintai dunia ini, saudara. Dunia dan penduduknya berusaha menawarkan dan mengiming-imingkan kita dengan tawaran-tawarannya yang menarik. Agar apa? Agar kita betah tinggal di bumi ini. Jadi baiklah kita, saudara, mengisi kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan dengan hal-hal yang benar sebagai seorang hamba Allah. Sehingga kita tidak hidup lagi semau-maunya sendiri. Tapi Dia, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu, yang memimpin, mengatur, membimbing, mengarahkan hidup kita. Sebab hidup kita ini hanyalah sebagai pendatang dan perantau dalam dunia ini. Artinya waktu kita sangat terbatas, sangat singkat, dan hanya sementara saja di bumi ini. Jadi saudara, mari dengan waktu yang singkat, waktu yang kita mengisi kemerdekaan kita dengan berbuat yang benar, yang baik sesuai firman Tuhan. Dan kita juga harus ingat, kita tidak selamanya tinggal di bumi ini. Anda dan saya, kita hanya pendatang, perantau. Sampai waktunya kita harus pulang. Pada waktu kita pulang, orang yang merdeka sejati akan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dunia ini bukan rumahku. Bukan rumahku yang kekal. Yang kurindukan adalah rumah yang kekal di seberang sana. Adakah saudara pada saat ini, saudara lebih rindu untuk bersama Tuhan daripada di dunia ini? Mari kita berdoa. Oh rala nama syanda karala nama syiki rala nama kara. Oh rala nama syanda karala nama syanda karala. Bila engkau siang hari ini hidup mungkin sedang memikirkan
hal-hal dunia ini lebih mengikat engkau. Tapi renungkan firman Tuhan ini. Semasa kita masih hidup di dunia ini, mari kita memikirkan entah kapan selesai saudara perantauan kita. Kita harus pulang. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Bukan yang di dunia ini lebih penting, tapi yang di atas, yang menyenangkan hati Tuhan. Adakah saat ini saudara berkata, Tuhan, aku mau itu. Roh Kudus, berikan aku untuk melakukan hal yang menyenangkan Engkau. Berbuat sebagai hamba Tuhan yang menyenangkan Engkau, sehingga orang lain melihat hidupku, orang percaya kepada Tuhan. Biarlah Engkau selalu mengingat hidupku pada sementara di bumi ini. Silahkan Engkau taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu. Oh, rala nama syanda karala nama siki. Kita pakarala nama syanda karala nama siki. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau lihat tangan-tangan yang teracung ke atas. Saat ini Tuhan, Engkau yang membela, Engkau yang memberikan kekuatan. Selama hidup di atas muka bumi ini, banyak godaan, banyak Tuhan iming-iming. Tapi biarlah setiap anak-anak-Mu saat ini, Engkau berikan kekuatan daripada Roh Kudus-Mu. Bantu kami Tuhan, supaya kami lebih mencintai Engkau dari persegalanya. Kalaupun selama kami hidup di atas muka bumi ini, berikan kami hidup bermanfaat dan orang melihat melalui hidup kami, dan orang boleh mengenal Kristus. Tuhan pakai hidup kami untuk menjangkau jiwa-jiwa, sehingga orang melihat Kristus melalui hidup kami dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama. Dalam nama Yesus. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.